Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh حبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, saya sadajana beutun kaula amul jaki kong langkong mobil khusus khadim majlis salawat Riyadul Mustafa Kak Dinto Salarana Simuljah Sayyidil Habib Yahya bin Yasin As-Segaf, penjugan sebutan kaula ta'zimi Sayyidil Habib Ahmad bin Adib bin Umar Ba'agil, penjugan Sayyidil Habib Muhammad bin Mustafa bin Agil Al-Attas, sadaja para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, saya sadajana beutun kaula amul jaki, hadirin wal hadirat jamaah majlis salawat Riyadul Mustafa atau yang disingkat dengan Rimus, baik Rimus yang lelaki hadirinnya ataupun rimuswati yang juga banyak hadir di malam hari ini, para pecinta salawat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur ke Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di hari-hari terakhir di penghujung bulan Syawal Kak Dinto. Alhamdulillah kaula panjenengan tetap terus paringi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tetap paringi nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, lanjeng umur, sehingga bisa aktif kembali, berkumpul bersama kembali, duduk bersama kembali di majelis salawat yang kita cintai Riyadul Mustafa, untuk terus menyirami kekeringan hati kita, membasahi lidah kita dengan lantunan-lantunan salawat-salawat, salam rindu, kerong, kangen dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita tambah dengan majelis taklim pengajian. Mudah-mudahan insyaallah barakah dari bacaan-bacaan salawat, penjukan barakana pengajian, insyaallah hajat-hajat kaula panjenengan
niat-niat kaula panjenengan hajat dunia otaba akhirat sakabian namantar kabulake sareng Allah Subhanahu wa taala. Panjukan moga-moga dosa-dosa kaula panjenengan dosa kene napa boleh dosa siraja barakah salawat barakah pengajian mantar sabora sareng Allah Subhanahu wa taala. Panjukan moga-moga insyaallah ilmu saya kawale insyaallah pateti ilmu saya barakah wal manfaat. Ilmu saya mateti kaula panjenengan sajen semangat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ilmu saya mateti kaula panjenengan sajen cinta ben semak dek ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majlis salawat Riyadul Mustafa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, walaupun malam samangken mentak kalera bon malam sangalekor atau malam awal Dzul Qa'dah atau Dzul Qa'dah maturana nega apa takepek nagai. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata mencakna orang using niku kesep atau kasep terlambat untuk saling maaf memaafkan. Sebagaimana tema pengajian di malam hari ini Kika Dinto halal bihalal. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaula panjenengan neka odi dunya ki kampung moncar kampung apa neka gumuk kantong nih. Palodem dan sekitarnya ki pasti odi geneka beda taretan. Kita punya keluarga, kita punya saudara ki kakak, ale, paman, sabopo dukale otabo ki neng geneng kinya mana odi etunya kampung ki pasti beda taretan. Kita tahu boleh mensampen neka odikna alas purwo odik katibian gitu taretanna mana bi motak oda apa tak ngerti oda odik baluran ki akancaan ben keteng oda sape tapi kan odik etunya kampung bode taretan sabopo paman dan seterusnya lah beremah. Urusan hubungan dek kataretan keluarga family ke neng neka agama ngatur neka beremar agama neka bu pak benikun perak ngatur urusan salat malolo saya pikir agama neka ngatur urusan solawat malolo awiritan puasa ngaji Quran engki neka termasuk urusan agama engki bener. Tapi bukan hanya itu yang diperhatikan oleh syariat. Odi etunya, bode keluarga, bode taretan, aneka agama juga ngatur. Ya Al-Quran bode beb, Al-Quran bode. Kan sampean pun sokut benar kan sampean insya Allah ngaji Quran kan iki. Kau lo yakin jamaah Riyadul Mustafa keneka bejena bulan Ramadan ki buru insya Allah hatam 10 kali ki sampean ki pagi. Masya Allah, moga-moga tarima azarang Allah Subhanahu wa taala. Mon 10 kali. Moga-moga istiqomah amin Allahumma. Berema ayo ngaji Al-Qur'an, silahkan ngereng buka Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ati dzal qurba haqqahu." Wa ati parengi beri kasihkanlah berikan dzal qurba dekataretan keluarga haqqahu haknya mereka. Teti taretan apa jenengan kakak alek sabopo paman apa boleh pak emak sakapian apa neka
Mereka semua punya hak. Sekaula panjenengan parenta pakon dari Allah kangkui maring hak natareta. Apa beb nyambung sambung. Ketika sampai merasa kibib nyaman ode itunya pasti saya pasti punya saudara, sambung dengan mereka. Jangan sampai peke. Saudara sampai kapanpun tetap saudara. Tak ada cerita mantan saudara mereka sobung. Sampai kapanpun kita tetap taretan. Bebti men genua. 5 tahun saya tak pongkor kita taretan gaul. Samangkin pun coret ben gaul beb. Samangkin pun teti mantan taretan. Tada pak, tada cerita mantan tada. Sampai kapanpun saudara tetap saudara. Makanya cak na orang using bermah sak duluran sak lawasi. Sak duluran sak maturuna bermah. Sak taretanan sak taresawan. Gimana ternyata cakan Riyadul Mustafa terus menjadi saudara baik di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus kudu nyambung nih. Apalagi dengan orang-orang yang dengan kita ini ada hubungan kekeluargaan darah. Sesama umat Islam saja yang tidak ada hubungan kekeluargaan, kaulah panjenengan pakon kangkui nyambung. Kenapa boleh ke orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita? Bahkan dalam Al-Quran ayat lain Allah menjelaskan sampai tertawa bermareng-oreng oleh ridhona Allah bibtuaki kalau nabi itu apa pak? Kalau ridhona Allah masya Allah permintaan yang luar biasa. Oleh karena orang banyak saya minta urusan pesi lancar, banyak orang saya minta urusan otang mantur cepat pona kan ya. Pak menbodoh orang minta ridhona Allah kan mereka doa luar biasa. Bahkan sampai pas bulan Ramadan kan sokut baca bermaduana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal Guste abdinanya onda keajunan ridho ajunan ya Allah. Kita mengharap ridho Allah. Kimanter sakabianna ngolle ridhona Allah subhanahu. Amin Allahumma. Mensampai tertawa beb berma beb tandena abdina keneka termasuk orang se ampon oleh ridhona Allah. Napa bodoh tandena? Bodoh gampang. Berma beb Allah berfirman walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala. Tanda orang-orang yang sudah mendapat ridho dari Allah, mereka adalah orang-orang yang terus sokut istiqomah nyambung kepada siapa-siapa saja yang diperintah untuk disambung. Menkataretana bagus, kakakna bagus, kaalekna kasabobona, kakeluargana keneka bagus, sabung cemacem panas-panasan otabu masalah selanceng langsung damai keneka neka tandina oleh oleh ridhona Allah. Tapi mun sampean pitu akhir oleh ridhona Allah kataretana to karan tak remare. Bodoh tak bodoh? Banyak keneka. Kataretana soker malu tak terima panas-panasan. Tak bisa kena tak terima tuna. Taretan tapi mak kalakuan nang gene kabeh dina pun selanceng doana pabenyak maca Allahumma inna nas'aluka ridhaka jek 1000 kali 1.000.000 kali kalau perlu. Tapi men katretan atau karan pege tidak mau menyambung lagi, mustahil akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Man urusan masalah bengsai beng neka hadir ka keluargana insyaallah masing-masing ada masalah, betul? Benar beb. Kalau dengan saudara keluarga pastilah ada masalah. Tapi mau sampai kapan akan dibawa itu masalah? Kadung masalahna ampun 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ki engak beuy gini ya. Kau lebih menaita mau orang gini langsung memori gini urusan masalah si timen langsung mereka buka kabin nih sarah dulu nih. Mau sampai kapan kita nih memendam amarah, dendam, kesumat ya?
yang dirawat, diterus-teruskan untuk saudara kita, tak ada manfaatnya, Pak, tak ada. Mon sampai neka pegel malolo panas kataretan oleh apa? Oleh WC. Kiwonten. Men pelengan engki tak bisa tedung saben malam. Kenapa? Karena memikirkan masalah tak remeh. Beremah tina pun masalah biarlah berlalu. Saya penting terus dengan saudara kita menyambung karena menjalankan perintah dari Allah dengan harapan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ki memang Pak Bu, emang kadang-kadang kita ini harus berhadapan dengan masalah yang berat. Kadang-kadang masalah itu datang bukan dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri. Ongkuan beb, kaula neka kita ro beb, berhubungan baik boleh neka silaturahmi nyambung boleh terro, tapi pes 100 ibu neka beb. Bo tak bisa menengak kabeh seben langsung ngamuk kaula neka beb. Terro nyambung boleh cek terona, tapi pesina kau lebih tak tahu nggak dimah bonelang 100 juta beb. Ada benda nyari juga ada pun tak boleh tak tarema kalau lagi ya tergantung sampai lebih berat urusan duniawi atau ingin betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu menceterai oleh ridhona Allah harus siap dengan cobaan yang berat, terkadang datang dari orang terdekat. Sampai buah kibu dalam maqalatul Arab, perkataan Arab, wa minal agarib kal agarib. Arti gembang apa? Arti gembang saya semak saya nyengak. Kan lagi, saya semak saya nyengak. Ongkuan beb taretan bibit kalau kayak ya terjadilah. Mohon maaf, sabaran lagi sabaran yang sering terjadi urusan warisa. Nih mencakna orang jebe lagu lawas. Wah tokaran tak nih beb, kau lo nek beb si aja ge emak nek 10 tahun beb, kau lo alakoh nyare pese kangkui emak beli obat ke dokter ke rumah sakit ya beb pese banyak yang kumak beb, kakak tak datang sekali beb, tak nengku tak beremah tak nyambangi emak sampai emak nek sobung wafat tak datang nek beb, bejena pembagian warisan beb, mau datang orang keneka coba beret. Wah ngamuk pun. Kenapa beb kakak oleh sebenyaan saya tak pernah aja ke emak tak kau lah saya 10 tahun nek oleh saya nek tak bisa tokaran pun tina apa. Bere tak bere? Nah. Beremaki itulah cobaan sampean ya. Itulah cobaan sampean. Ya mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bahkan dikatakan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin keneka cicit Kanjeng Nabi. Man maturana piyok nahi bebena kompoi piyok nahi piyok. Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali benjukan putra Siti Fatimah. Siti Fatimah putra Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin mapolong kompoya taretan na keluarga na ipapolong wasiat. Apa nasihat Imam Ali Zainal Abidin? Imam Ali Zainal Abidin nek apa sabenare pada ben sampean insyaallah pada bermah sabenare men abejeng tahajud 1000 rakaat. Sami akadi jamaah Riyadul Mustafa tarawih 20 eta berbelu. Caca 1000 rakaat. Jauh gelo gini kan. Oh orang yang luar biasa urusan ibadah. Kompoya pas anak sakabin apa polong nasihat. Nah iya kawa sohbata koti irahim. Nah saya ngaki akan caan dek kawa orang se mapege dek kataretan nah tokaran panas cek kancai nyari kancai si lain bu nyari kancai si lain. Bu anak apa bah budak apa? Fa inni wajatuhu mal'unan fi thalathati mawadhi'a min kitabillahi ta'ala. Nah abah neka ngaji Quran nah
dalam Al-Quran keneka pangeran Allah subhanahu wa ta'ala alaknat kangku orang sema pegak dek kataretan na mosoan panas-panasan taknya apa ben seterusnya keneka elaknat benih setong 3 kali 3 kali dilaknat oleh Allah untuk orang yang putus dengan keluarganya, putus hubungan dengan saudaranya, dilaknat sebanyak 3 kali. Cek nyemak pun saya nggak membek na nyemak kau orang saya kening laknat ta Allah saya nggak. Walaupun tidak melakukannya tapi akan kena nanti kualat sekitarnya. Ayo saya nggak, ayo yang ada masalah-masalah dengan saudara, ampun pun selesai bereskan masalah. Berma, ya ayo. Yang punya salah, insya Allah yang hadir termasuk saya yang bicara ini. Insya Allah masing-masing punya salah dengan saudaranya. Bagaimana? Jangan malu, jek todus, jek gengsi kangkui minta maaf. Salah ya salah. Membahasa olahraga, mereka kodu sportif. Kan iki kodu sportif. Salah yang mengaku salah. Siapa orang nakak engkau salah nika. Bodoh apa? Isapun kok amain ben bidina sampean wah rame beremah si penting pon dia sportif minta maaf perkara ibu di beda masalah boleh atau beremah si penting minta maaf kita harus mengaku lah salah ya salah lepas beremah beb yang disalahi yang diganggu jangan berat cerek kangkunya pora cerek kangkunya pora yang punya salah jangan malu jangan gengsi untuk minta maaf yang disalahi yang disakiti cerek kangkunya bagaimana ya maafkan tak bisa tak tareman pegel beb panas hati kau udah sampai petong tokaran kalau lagi arek ben kau loh sambeli waduh lancung pun ceritanya. Bagaimana? Coba sampai lihat sifat pemurahnya, pemaafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Bu, Pak, sebenarnya saya kurang ajar dek ke pangeran dek ke Allah. Berapa orang kira-kira totalnya? Sa Indonesia pun Sebenyuwangi men total saya kurang ajar dek ke Allah. Saya tak sholat, saya benarin ngenom, saya benarin aneka pergaulan bebas narkoba menebitong total lah berapa orang banyak tak banyak cek banyak na ebuan beb atosan ebu kenaikan ternyata yang maksiat kepada Allah yang tidak sholat yang minum yang macam-macam tetap parenya nikmat ben Allah sapora ben Allah padahal andai kata Allah marah untuk mengirimkan bala bisa saja mudah gampang tak sarah. Tapi Allah lebih memilih untuk memaafkan mereka. Bahkan tetap diberi nikmat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salahnya pun bukan 1 kali. Sebenarnya mereka ngelakuin salah dekat Allah. Kita tetap esapora sarang Allah. Kau lihat panjenengan mana sah. Baru disalahi 1 kali pun ngamuk tak rokaruan. Cerek. Tak mau berok angkunya pora. Baru disalahi 1 kali sudah. Seakan-akan dia lebih hebat daripada Allah subhanahu Allah yang tiap harinya disalahi jutaan manusia Allah maafkan kesalahan hamba-hambanya. Kenapa kita yang baru disalahi oleh orang terdekat kita kok berat untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka? Makanya ayo yang disalahi, yang diganggu, yang disakiti jangan berat untuk memaafkan. Yang punya salah, yang mengakulah salah, yang sportif. Sehingga ketika ada pertukaran semacam ini yang punya salah mau minta maaf, sekaligus yang disalahi ya juga mau maafkan, pantas cocok disebut halal halal cocok. Kenapa? Halal itu artinya rela, ridho. Halal saya pertama maksudnya keneka tolabul halal nyoon halal lah nyoon ridona. Halal yang kedua bagaimana? Yang disalahi, yang disakiti memberikan ridho, memberikan rela. Walaupun tak pasang terop, sabung pengajian, sabung habib, sabung pidato, kita temu jalan, sapuran lagi, oke daripada ketika itu halal bihalal sudah.
Itemu toko otaba minimarket abi tak tapan gigi nyon bang apa lagi kalau bodoh salah engki sami-sami kalau naik bodoh salah juga sapor lagi. Ketika itu walaupun di minimarket, walaupun toko, walaupun pasar, saat itu juga sedang terjadi halal halal. Tapi hadir kapan ngajian bodoh teror, bodoh habib, bodoh salawatan, macam keneka salah tak poran kangku nyon ngapora. Salah tak poran nyapora ki benih halal halal kang apa haram haram gentai bain judul lah di kang hadir acara apa haram haram. Kenapa ya tidak ada yang mau minta maaf, tetap dengan pendirinya tak bisa beb. Ki kalau naik kaki saya salah beb, tapi kan kalau naik atoaan beb, kalau kan tokoh masyarakat masa nyon sabora saya ka ngodoon naik wah tak boleh aturan naik beb. Cak nasi ngode bu tak bisa beb, masa kau lesi nyon sabora saya salahkan saya toaan nih kamu sal buta rokaruan pun nih saya setongga borak setongga temur bu. Ayolah buang ego hawa nafsu pada tubuh kita ini. Makanya ya kita ini kata Kanjeng Nabi, sodakoh paling afdolus sodakoh inda dirrahimil kasyih au kamagal. Sedekah saya paling afdol kasera kepada orang yang memendam amarah permusuhan kepada sampean. Kalau sodakoh kepada orang yang tidak ada masalah, enteng neka gempang. Bebek kanca kaulah neka bermah sebung masalah. Orang ngebagus beb. Kak kaulah neka ngormat, kak kaulah neka saya. Saben bulan kirimi sembako, kirimi pese. Kenapa? Tidak ada masalah. Tapi bagaimana sampean bisa sodako kepada orang yang benci kepada sampean, tak poron, tak seneng ke sampean? Ayo bermah, tak nyompeng, tak maringi anu geneka, sumbangan ke orang geneka. Apa? Ki sembako tak apa orang geneka kurang ajar kakak ulah. Orang geneka panas kakak ulah kurang ajar, tak kira sampean maringi pese atau sembako pun jelas pun. Padahal ketika seperti itu, itulah sodakoh yang paling afdal. Makanya ayo masalah-masalah yang sering terjadi antar keluarga ya diselesaikanlah, saling ada maaf memaafkan nih. Sponsor lebat kena kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Tolong panitia diamankan ini ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus kena lagi. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun pun cepat terus pun. Ngaji boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan yang lebih menakutkan hadirin hadirat. Senako boleh Bu. Saya nggak nek kang kiring orang se nek sakone musuhan, nek sakone pegok, nek sakone tak boleh nyambung. Kedingaki. Qati urahimin mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang sih seneng pegek kata retana tak boro nyambung boleh tokaran macam aneka elaknat oleh Allah teka wafat ta'idul Ka'bah. Walaupun wafat di dalam Ka'bah sekalipun, tapi ketika dia bermusuhan dengan saudaranya, putus hubungan dengan keluarganya, tetap elaknat oleh Allah Subhanahu. Men samangken Bu, men bada orang wafat musola masjid kampung neka rame. Orang-orang langsung ngalah apa HP-nya, foto, video, Masya Allah, wafatnya husnul khotimah, wafat di dalam masjid, itu di viral kesana kemari. Ya silakan, itu husnudon kita, tidak apa-apa. Tapi hakikat aslinya bagaimana? Wallahu a'lam. Cek wafat masjid kampung kaula panjenengan, wafat dalam Ka'bah. Tapi musuhan katretanna tetap dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Nako bermak bereskan sudah, bereskan. Manggana napa boleh urusan masalah orang tua siampun wafat, siampun sobuh, jangan dicerita-ceritakan lagi, sudah totop pun totop. Dan kadang beda Pak saporana colok na orang saya tak pakai nyaman nih beda di kampung nih lestari masalah pun sobung pun orang tua pun wafat dimen pun cuman kona tojuk dengan
Be enjong cemangking nyaman. Oh beremah ke dimen paan be najong tak roka. Wah carita pun tak nyaman pun gini kan. Mulai sudah mau akan membongkar aib-aib kesalahan orang tua. Untuk apa? Faedahnya apa? Menceritakan kesalahan, kebobrokan, masalah orang tua kita. Untuk apa? Tidak ada hasilnya. Bahkan menpotrana kompo yang ngeding tak tarema tokaran boleh akhirnya permusuhan mewariskan permusuhan ambulah. Tak usah cerita-cerita kelakuan masalah timbin-timbin totop pun totop. Buntu pas buang kata sewon. Tak usah buka-buka boleh. Ya memang seperti itu ya saudara, kadang-kadang yang menyakitkan kepada kita. Pak, Bu, orang lain nampeleng sampean sakit nasa tonggal ya Pak. Kalau sampean ditempeling itokol ben orang lain, beni taretan beni keluarga, sakitnya satu kali. Tapi mentaretan dibi nampeleng sampean nopel panjenengan sakitnya dua kali. Sudah sakit dipukul, ditempeling, dan yang lebih sakit lagi yang menempeleng kita saudara sendiri. Bebek naret-taretan kan kok makpor nempeleng kan lebih sakit lagi. Tapi memang seperti itulah yang sering terjadi. Sampai tahu Nabi Yusuf bin Yakub alaihi wassalatu wassalam. Sejungka agi ya, yang mendorong beliau ke dalam somor gini kak. Siapa? Ayo siapa? Taretan bibi, kakak bibi, punya orang lain. Beb tu beb berat nak beb masalah kau lah beb. Kenapa? Bukan oleh efek beb. Siapa taretan bibi? Aduh kurang ajar kau lah. Sampai kan pendenan kan efek sampai juga kira somor. Ki bunten beb. Oh Nabi Yusuf ka somor. Keendengan nyampean gini kan. Napa boleh? Siapa boleh? Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa beliau pernah difitnah main ben PSK pelacur. Sampean tahu siapa si fitnah? Siapa podibi? Siapa? Korun keneka. Orang gunteng masya Allah. Lah gunteng suaranya neka nyaman. Mengaji kitab Taurat, mon samangkin bode MTT, musabakoh tilawati Taurat. Mon samangkin MTQ Pak. Tilawatil Quran, mendimin kan MTT berarti gini. Musabakoh tilawatit Taurat neka ngaji, menang neka. Orang ngegenteng, suaranya nyaman. Orang ketiga paling alim, paling ngerti, paling cerdas tentang kitab Taurat pasirah Korun. Bener yang kudu, orang alim, pinter. Lah orangnya alim, genteng, suaranya nyaman, keluarga Nabi, apalagi sogi Pak. Komplit pun neka, dunia akhirat pun komplit. Nalika Nabi Musa mainnya korun neka beda aturan kaki maka lewat jekat ke neka ngamuk tak terima. Kurang macur neka pajak neka obat itu macam-macam. Sampai pada akhirnya dengan kisah yang sangat panjang Nabi Musa yonceng korun mabudu acara seonceng beni 100-200 salapangan Bani Israel yonceng kapi ebuan si habir ebuan salapangan yonceng Nabi Musa sampai yonceng korun pengajian ya Arab kangku pidato. Wah ini semangat dakwah pidato Nabi Musa. Karena Nabi Musa siapa yang ngelakoni zina bakal neka rajam pendempas dilempar sampai dia mati. Nerangaki tentang hukuman orang zina. Dijebak sama Korun. Siapa orang Nabi Musa? Beda pertanyaan, interupsi. Eki, silahkan tanya apa? Beremas monsa umpamana saya ngelakoni zina panjenengan. Neka ya dek naibuan umat Bani Israel berem saumpamana canggolang gini ke Nabi Musa. Tapi di mana kan sobung canggolang gitu Pak. Ya bahasa kita lah. Beremaman saumpamana saya azina panjenengan. Walaupun saya yang berbuat zina tetap dihukum. Nabi Musa neka bedoreng bine ngaku sama saya pernah main sama sampean. Ternyata pelacur sudah dibayar. Hibajar pun Mbak neka nak duit gede gitu. Tapi anak tugasnya gitu. Kau wis cair kok duit ego yo beres. Apa tugasnya? Fitnah Nabi Musa. Macem. Mana perempuannya? Mana ceweknya? Pakai luar. Ongkuan naik di atas pentas. Nabi Musa duka ongkuan. Nabi Musa orangnya ini temperamen. Dimen Pak. Nabi Musa nalekana bade malaikat Israel keangku mencabut nyawa. Malaikatnya kayak tambeling.
Malaikat tampeleng lemah sampean ayo. Ya coba sampai niru Nabi Musa ya. Nanti kalau Israel datang ke sampean, coba tampeleng. Tak iso dipegel lu ben malaikat sampean. Nabi Musa duka kurang ajar. Mbak, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada saya, demi Allah yang membelah lautan untuk Bani Israel, jujur, apa betul perkataan kau? Ngeter orang bini neka, mbak neka, langsung takut. Ya Allah, saya ini sudah jelek. Dalam hatinya dia berkata, engkau laju buat jadi pelacur. Apakah saya mau lebih jelek menfitnah seorang nabi? Nyoon tobat langsung. Nyoon sapa orang Nabi Musa, punten sampean tak main ben kaula sapa orana, saya dibayar sama Korun. Nabi Musa kangge fitnah panjenengan. Ngamuk Nabi Musa. Dengan cerita yang panjang, akhirnya Korun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang nyata di Al-Qur'an disebutkan. Menunjukkan kadang-kadang masalah, cobaan itu datang bukan dari orang lain, saudara sendiri. Mangka naman panjenengan edunnya fitnah taretan, pesen ka bu taretan bodo masalah warisan taretan nika macem-macem, jangan kaget, cetak kerja. Itu sudah laku lawas, memang seperti itu. Ya mudah-mudahan ketika panjenengan tetap istiqomah, walaupun masalah datang bertubi-tubi tetap nyambung, boleh tetap silaturahmi, jak kaboter. Bayaran sudah disiapkan sama Allah. Apa bayarannya? Insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo hadir acara semacam ini, jangan cuma slogannya tok, hal bihalal, percuma. Mulai dari memberi masalah, bereskan, selesaikan, insya Allah semuanya keluarganya dirahmati oleh Allah dan pada puncaknya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, khususnya kepada para habaib. Ada mini wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.